Halo semua, ketemu lagi sama saya Linda. Jadi di video kali ini saya akan mereview bab keempat dari buku Pengantar Sosiologi Surjano Sukanto tentang kebudayaan dan masyarakat. Saya sangat berharap kalian dapat enjoy dengan video kali ini, dan tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung aja kita ke video pembahasannya. Bab keempat, kebudayaan dan masyarakat. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi, karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dua tunggal yang tidak terpisahkan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak kata budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah kultur merupakan istilah bahasa asing yang artinya kebudayaan, berasal dari kata Latin yaitu colere. Mari kita lihat beberapa definisi kebudayaan menurut para ahli. Di sini menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, yaitu mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Titik fokus perhatian sosiologi adalah perikelakuan sosial, yaitu pola-pola perikelakuan yang membentuk struktur sosial dari manusia. Perikelakuan manusia sangat dipengaruhi oleh peralatan yang dihasilkan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Lalu ada definisi kemanusiaan menurut Selo Soemarjan dan Soeleman Somarti, yaitu semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Karya masyarakat menciptakan teknologi dan kebudayaan, kebendaan, atau material kultur yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan dapat diabadikan pada keperluan masyarakat. Lalu rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas, yaitu agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan lain-lain. Lalu cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakatan, antara lain filsafat serta ilmu pengetahuan. Rasa dan cipta dinamakan kebudayaan rohaniah, yaitu spiritual dan material kultur. Kita ke unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melvis J. Heskovtis, mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu yang pertama alat-alat teknologi, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga keluarga, dan yang keempat kekuatan politik. Lalu ada Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alat sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Dan yang keempat, organisasi kekuatan. Namun, unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa atau lisan menaun tertulis. Yang kelima, kesenian seperti seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Dan yang keenam, religi atau sistem kepercayaan. Adapun fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Selain itu, masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun material. Adapun sifat hakikat kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Dan yang keempat, kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. Kita ke kepribadian dan kebudayaan.
Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang berhubungan dengan orang lain. Tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian yaitu: yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan; yang kedua, cara hidup di kota dan di desa yang berbeda; yang ketiga, kebudayaan khusus atas dasar agama; dan yang keempat, kebudayaan berdasarkan profesi. Gerakan kebudayaan. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi merupakan salah satu contoh gerakan kebudayaan. Lalu, apa itu gerakan kebudayaan? Gerakan kebudayaan adalah gerakan yang masih hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat. Lalu di sini ada beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah: yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima; yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima; yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur yang baru; dan yang keempat, ketegangan-ketegangan apakah yang timbul setelah akibat akulturasi tersebut. Demikian hasil review saya dari bab keempat buku pengantar sosiologi Sujano Sukanto. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan, dan kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.